Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun, tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sejaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik, karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Thiqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Suatu ketika peperangan sedang berkecamuk di sekitaran Syam. Abdullah terlepas dari prajurit muslim yang lain dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Semakin hari semakin menipis bekal yang dimilikinya dan dia sendiri tidak tahu harus kemana. Hingga akhirnya Abdullah melihat suatu tenda yang berdiri di suatu tempat tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah pun menghampiri tenda yang tampak kumuh tersebut. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidaklah normal. Matanya rabun dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Dengan sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak setiap kata yang diucapkan orang tua tersebut. "Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Sungguh Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia," ucap orang tua tersebut. Tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam kemudian berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian. Dan kau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Orang tua itu menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghapuskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya, "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberi minum saat haus," lanjut orang tua tersebut. Dan anehnya, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun di dalam tenda ini. Orang tua tersebut seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Abdullah. Lantas pemilik tenda itu menjelaskan lebih lanjut, "Akan tetapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" ucap orang tua tersebut. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati Abdullah menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak yang hilang itu. Hingga sekian lama mencari, dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari sudah tidak bernyawa. Dia meninggal akibat diterkam binatang buas. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Ucap Abdullah. Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut yang sudah tidak bernafas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun akhirnya memasuki tenda dan mengucapkan salam. Kemudian orang tua itu bertanya, "Bagaimana hasil pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" Namun Abdullah tak sanggup untuk menyatakan apa yang telah terjadi kepada anaknya. Lalu kemudian Abdullah kembali bertanya, "Apakah engkau tahu kisah Nabi Ayub?" "Iya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia," jawab orang tua tersebut. "Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini dengan heran maksud dari obrolan ini. "Lantas, apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menyikapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Abdullah. "Ia selalu bersabar, bersyukur, dan memuji Allah," jawab orang tua tersebut. "Bahkan Nabi Ayub pun dijauhi sahabat-sahabatnya," tanya kembali Abdullah kepada orang tua tersebut. "Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub secara tiba-tiba?" jawab orang tua tersebut. Kemudian Abdullah dengan tegar menjelaskan bahwa, "Aku telah menemukan anakmu, namun saat kutemukan dirinya sudah tidak bernafas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam oleh binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini."
Mendengar hal ini, orang tua itu menjawab, "Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya." Selang beberapa waktu, dalam helaan nafas yang panjang, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut akhirnya meninggal dunia. Abdullah lantas menutup wajah orang tua tersebut dengan kain. Kini Abdullah bingung harus bagaimana untuk memakamkan jasad ini. Dalam kebingungan Abdullah keluar dari tenda dan dengan samar-samar Abdullah melihat beberapa orang nampak jauh dari pandangannya. Mereka menunggangi kuda dan salah satu dari mereka pun tampak rapi. Abdullah langsung berteriak dan meminta bantuan kepada rombongan berkuda itu. Menyadari dari kejauhan ada yang berteriak dan melambaikan tangannya, rombongan tersebut pun langsung menghampiri Abdullah. Mereka berkata, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Kemudian Abdullah menceritakan apa yang terjadi dan sekaligus meminta bantuan untuk mengurus jasad orang tua tersebut. Rombongan berkuda ini kemudian bertanya, "Siapa yang telah wafat ini? Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan," jawab Abdullah. Lalu rombongan penunggang kuda yang berjumlah 4 orang itu langsung membuka penutup wajahnya. Saat penutup wajah terbuka, wajah mereka tersentak dan kemudian menangis. Abdullah pun bingung dengan apa yang ia lihat dari penunggang kuda itu. Salah satu dari mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan oleh Allah, tubuhnya selalu sujud tak kala orang-orang dalam keadaan tidur." Orang-orang itu kemudian memperkenalkan diri. Mereka adalah utusan Raja Muslim yang memang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang tua tersebut. Kemudian mereka berkata, "Ia adalah Abu Qilabah Al-Jarmi, sahabat dari Rasulullah SAW. Laki-laki ini pernah dimintai oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun ia menolak jabatan tersebut. Dia membawa serta seorang anak laki-laki. Tadi kami menemukan jasad putranya dimakan oleh binatang buas," cerita pendamping utusan raja. Pada akhirnya Abdullah pun paham. Dikatakan bahwa Abu Qilabah adalah sahabat Rasulullah SAW yang terakhir pada masa itu, sehingga Khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Abu Qilabah wafat pada tahun 104 Hijriah. Utusan raja yang dimintai pertolongan oleh Abdullah pun mengurus jenazah Abu Qilabah dan menyolatinya. Kemudian mereka kembali ke negerinya dengan membawa kabar buruk diiringi hati yang sedih. Dalam kisah tersebut terdapat sebuah hikmah bagi kita semua. Abu Qilabah mengajarkan kita semua arti dari rasa sabar dan rasa syukur. Wallahu a'lam.